Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Serdadu Medis kali ini akan membahas sebuah topik yang unik yang masing-masing dari kita pasti pernah mengalami kejadiannya, yaitu tentang latah. Contoh yang paling gampang ditemui adalah pada artis Mpok Ati yang terkenal dengan kelatahannya itu. Latah atau latahan adalah kebiasaan seseorang untuk meniru ucapan atau gerakan orang lain secara sadar, namun penyandangnya tidak mampu untuk mengontrolnya atau menghentikannya. Dalam kondisi normal, latah sering dijumpai pada anak-anak yang baru belajar berbicara, biasanya di kisaran usia 2 tahun, dan seiring dengan pertumbuhannya, kebiasaan latah tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Asal muasal latah ini pertama kali ditemukan di akhir abad ke-19 oleh seorang dokter bernama George Miller Baird yang menemukan seseorang yang latah di sebuah kota di Maine, USA dan kota Quebec, Kanada. Karena itulah latah disebut dengan istilah Jumping Frenchman of Maine. Penyebab latah adalah multifaktorial. Maksudnya apa sob? Yaitu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Namun dari berbagai literatur yang saya baca, ternyata penyebab terbanyak kebiasaan latah ini adalah karena faktor stres. Penyebab lainnya yang juga memegang peranan penting adalah faktor lingkungan, di mana si penyandang tinggal bersama di komunitas yang banyak penyandang latahnya. Faktor keluarga ternyata juga bisa loh menjadi penyebab seseorang ikut-ikutan terkena latah, karena di keluarganya ada yang menyandang latah ini. Berikutnya ya sob, kita bahas apakah sebenarnya latah ini masuk kategori penyakit atau bukan. Well, ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli tentang status latah ini. Intinya, kalau menurut pendapat saya, latah ini bisa termasuk sebagai gangguan medis, bisa juga tidak. Itu semua tergantung dari penyandangnya sob. Kalau penyandangnya tidak merasa terbebani, merasa nyaman, dan terlihat menikmati kebiasaan latah ini, maka menurut saya, latahnya tidak termasuk ke dalam kategori gangguan medis. Tapi sebaliknya, jika penyandangnya merasa tertekan, terganggu, dan stres karena latahnya ini, maka latahnya ini masuk ke dalam kategori gangguan medis dan tentu saja perlu mendapatkan perhatian dan penanganan medis. Kebiasaan latah ini seringkali ditemukan pada beberapa kondisi medis seperti demensia, skizofrenia, riwayat cedera otak, dan autisme. Oke sob, berbicara tentang latah, ada 4 macam latah loh. Yang pertama, ekolalia, yaitu latah ucapan dengan kata-kata tertentu yang diulang-ulang. Yang kedua, ekopraksia, yaitu latah gerakan, di mana penyandangnya melakukan gerakan yang meniru gerakan orang lain secara berulang-ulang. Yang ketiga, automatic obedience, di mana penyandangnya melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain. Nah, ini sebenarnya latah yang paling berpotensi menimbulkan bahaya bagi penyandangnya. Yang keempat, koprolalia, yaitu latah di mana penyandang mengucapkan kata-kata kotor atau tabu atau jorok secara berulang-ulang. Dalam banyak kasus, ketika diperiksa lebih jauh, ternyata tidak ditemukan gangguan apapun di otak para penyandang latah ini loh. Itu artinya, latah ini memang sebenarnya lebih kepada kebiasaan saja sob, bukan suatu penyakit. Fix ya. Kalau kita bicara pada usia penyandangnya, ternyata latah ini ditemukan hampir di segala usia, mulai dari usia anak-anak hingga lansia. Namun ada satu fakta unik sob, yaitu penyandangnya ternyata lebih banyak terdapat pada wanita ketimbang pria. Apa mungkin karena secara populasi wanita memang lebih banyak daripada pria ya? Nggak tahu juga deh sebab pastinya. Fakta unik lainnya nih sob, ternyata latah ini banyak ditemukan di 2 negara saja di dunia ini, yaitu Indonesia dan Malaysia. Namun bukan berarti di negara-negara lain nggak ada ya, tapi memang di Indonesia dan Malaysia lah penyandang latahnya yang banyak banget. Karena itulah latah ini juga disebut dengan istilah culture bound syndrome. Fakta unik lainnya yaitu biasanya latah akan muncul saat penyandangnya dikagetin oleh orang lain. Kebanyakan sih begitu sob. Oke deh, akhirnya kita sampai kepada kesimpulannya nih. Apakah latah bisa disembuhkan? Jawabannya bisa. Sebelum ke psikiater atau psikolog untuk penyembuhan lebih jauh, silakan dicoba dulu nih tips dari Serdadu Medisnya.
Berikut tipsnya. Yang pertama, pastikan bahwa kamu memang benar-benar serius tekadnya untuk sembuh. Kalau nggak serius, yakin nggak bakalan sembuh deh. Yang kedua, katakan ke semua anggota keluarga, saudara-saudara, kolega, dan teman-teman kamu bahwa kamu berkeinginan untuk sembuh dan jangan ada yang ngagetin kamu karenanya. Bilang ke mereka kalau ini hal yang serius buat kamu. Yang ketiga, ketika ternyata kamu dikagetin oleh orang lain supaya latah, yang bisa kamu lakukan adalah segera tutup mata, palingkan wajah, dan tutup mulutmu dengan tanganmu. Kemudian kamu peringatkan orang tersebut dengan tegas bahwa kamu nggak suka digituin. Yang keempat, yang terakhir tentu saja jangan lupa untuk berdoa, memohon kepada Sang Pencipta untuk kesembuhan latah kamu itu. Oke sob, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga membawa banyak manfaat buat kita semua ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share untuk membantu saya dan orang lain menjadi lebih pintar dan lebih sehat. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.